Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, monggo kita semuanya sareng-sareng selalu mengucapkan syukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Khususipun wonten enjang menika insyaallah tansah pinaringan rahayu, wilujeng sehat wal afiyah. Mugi-mugi tetap istiqomah bil iman wal Islam ngantos husnul khotimah. Allahumma amin. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Imam Muslim dan Imam Bukhari itu meriwayatkan satu hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diceritakan dalam satu kesempatan Rasulullah ini didatangi oleh rombongan kemudian ada seorang wanita yang sedang mencari anaknya, bayinya. Ketika bayinya ketemu, langsung perempuan itu mendekap sang bayi dan memberikan air susu. Rasul berkomentar, "Atarawna tilkal ummah torihatan biwaladiha?" Wahai para sahabat, coba kamu lihat itu, perempuan itu, ibu itu yang sedang menggendong bayinya, menyusui bayinya. Mungkin apa tidak tiba-tiba ibu itu kemudian melemparkan anaknya ke api atau menyakitinya. Sahabat serentak menjawab, tidak mungkin ya Rasulullah, karena ibu itu sangat mencintai anaknya. Maka Rasul mengatakan, wallahi innallaha la ahabbu bi abdihi min hadzal ummi biwaladiha. Demi Allah, sesungguhnya Allah itu sangat mencintai hambanya melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ya, jemaah rahimakumullah, terus jelas sudah bahwa Allah itu sangat mencintai kita sekalian melebihi cintanya seorang ibu kepada bayinya, kepada anaknya. Sehingga jangan khawatir kalau misalkan hari ini kita ini punya masalah, dan tentu setiap kita pasti punya masalah ya. Kalau hari ini kita ini punya musibah yang sedang kita hadapi, yakinlah setiap kita juga punya musibahnya masing-masing, dan itu sesungguhnya bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Dan karena itulah kemudian pasti setiap masalah yang kita hadapi, kalau kita bersabar dan selalu berikhtiar, maka akan Allah berikan jalan keluar yang sangat indah dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalkan Allah itu betul-betul cinta kepada hambanya, kenapa harus ada musibah? Kenapa harus ada masalah? Kenapa harus ada problem yang kita hadapi, jamaah rahimakumullah? Kalau kita buka Al-Quran misalkan, di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 155, jelas Allah sudah mengatakan bahwa kehidupan ini yang kita hadapi pasti ada masalah. Orang yang hidup pasti punya masalah, karena Allah dengan tegas mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi
wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Pakai lam takkid dan nun takkid, dan pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dalam bahasa Arab itu fungsinya lil hadir wal mustaqbal, untuk saat ini dan akan datang. Artosipun betul-betul kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian ya. Artosipun hari ini, kalau nggak hari ini ya besok, kalau nggak besok ya lusa. Demikian, ini namanya fi'il mudhari', berlaku hari ini dan akan datang selama-lamanya. Maka yang namanya musibah apapun bentuknya pasti akan kita hadapi. Hanya kemudian Allah itu maha tahu tentang keadaan kita, sehingga kemudian musibah antara satu dengan yang lain nggak akan sama. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah juga dengan tegas mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat yang pertama, kedua dan ketiga, bagaimana orang beriman itu khususnya ujiannya sudah nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanu wa hum la yuftanun, kata Allah. Alif lam mim. Banyak orang yang mengira kami ini sudah beriman, sehingga kemudian pasti Allah tidak akan menguji kami. Karena kami beriman, kami sergap sholat, kami sergap sedekah, kami sergap beramal soleh, pasti Allah tidak akan menguji kami. Enggak. Allah mengatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim. Lagi-lagi pakai nun takkid lagi. Sungguh kami betul-betul telah menguji orang-orang sebelum kamu. Falya'lamanal ladzina shadaqu walya'lamanal ladzina kadzabu. Dan supaya diketahui siapakah orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan siapakah orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Nah, jamaah dados, yang namanya ujian itu ternyata untuk mengasah originalitas iman kita masing-masing. Kadang orang itu kan nek sergap sholat koyo masya Allah, sergap sembahyang, sergap sedekah, sergap macam-macam. Tapi ketika dikasihkan Allah ujian, enggak didik, baru kelihatan aslinya. Ya, contoh gampang jamaah. Misalkan di Masjid Mujahidin ini ada rutinitas ngaji setiap Rabu misalkan. Wano jamaah sergap ngaji, pokoknya ben ngaji mesti teko. Ini perlu dikasih ujian. Apa ujiannya? Hujan. Nah, hujan itu ujian ini, budal apa enggak? Ya. Aduh, udan rek. Wis gak ngaji wis ndi omahe. Lah ini berarti dia gagal dengan ujian tersebut. Ya, makanya yang kedua, fungsi ujian itu adalah untuk melihat seberapa hebat kapasitas iman kita masing-masing. Atau mungkin yang ketiga, jemaah rahimakumullah, bahwa Rasul juga pernah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Ini Albani mengatakan hadis ini sahih, bahwa Rasul bersabda, Inna Allaha idza arada khair bi abdihi ajalalahu uqubata fid dunya. Sesungguhnya Allah itu kalau berkehendak kebaikan atas hambanya, maka Allah akan segerakan ukubah, hukumannya itu baginya di dunia ini. Ya. Terus nanti kalau udah dihisab, udah gak punya beban dosa sama sekali, karena balasan dosa kita itu telah Allah berikan di dunia dengan sebuah ujian. Pun juga sebaliknya, wa innallaha idza arada bi abdi syarra, kalau Allah itu berkehendak kejelekan atas hambanya, ya amsaka anhu bizunubihi hatta yuwaffalahu yaumal qiyamah, maka akan Allah tahan dosanya itu, dan nanti pada hari kiamat akan Allah balas. Nah, sekarang pilihannya jenengan kepengen dibalas di sini atau di akhirat, itu aja. Kalau kita mendapatkan musibah, berarti Allah sedang mencintai kita, ya, dan Allah menginginkan kita ini kebaikan, maka Allah berikan kita ini ujian, bala, musibah. Maka
fabasyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang bersabar. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itu sekarang kalau sudah ada musibah, ada ujian, kalau memang betul Allah cinta pada kita, bagaimana ikhtiar solusi kita itu? Jalannya sudah jelas jamaah rahimakumullah, bahwasanya setiap masalah itu pasti akan Allah berikan jalan keluarnya. Yang pertama tentu, kalau kita punya masalah, punya musibah, jangan malah menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah cinta kepada sesuatu, pasti alamatnya ada dua. Ya, kalau kita cinta sesuatu atau cinta seseorang, pasti cirinya dua. Yang pertama, kaidahnya adalah hubbun ma ahabbaul mahbub. Kita akan mencintai siapapun orang yang kita cintai. Mencintai siapapun atau apapun orang yang kita cintai. Jadi kalau kita ini mencintai Allah, maka kita akan mencintai apapun atau siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi yang kedua, bughdun ma abghadahul mahbub, membenci sesuatu atau siapapun yang dibenci oleh orang yang kita cintai. Nah, kalau kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan membenci segala sesuatu dan apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid jamaah rahimakumullah. Makanya solusi yang pertama adalah iman wa taqwa tentunya. Makanya tadi di salat saya baca surah At-Tolak, Allah tegas mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluarnya. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki tanpa terduga-duga. Subhanallah. Terus kalau kita punya masalah, dekati Allah, fafirru ila Allah, dekati Allah, jangan malah menjauh. Dekati Allah, kemudian minimal kita ini banyak beristighfar, memohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sedang jauh dari Allah, Allah tegur kita agar kita mendekat. Mungkin kita ini sedang ngelentung berbuat kemaksiatan, Allah enggak ridho itu. Iki hambaku, aku cintai, kenapa bermaksiat? Aku tegur dia. Maka kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, man lazimal istighfara ja'alallahu kulla dhiqin makhraja. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang membiasakan lisannya itu beristighfar, cukup mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, selesai. Maka Allah akan berikan setiap kesempitan itu kelapangan, jalan keluar. Subhanallah. Ini yang pertama, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, solusi agar kita ini cepat keluar dari masalah, birrul walidain. Ternyata kuncinya di birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini nomor 2 jamaah, jangan dikesampingkan, hati-hati. Makanya berkali-kali di Al-Quran disebutkan antara tauhid dan birrul walidain ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Misalkan di dalam surat Al-Isra, Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, terus wa bil walidaini ihsana. Perintah bertauhid, kemudian bil walidain. Ini ternyata juga solusi. Makanya kalau kita punya problem, punya masalah, datangi orang tua, dekatkan rahim kita dengan rahim asalnya. Siapa itu? Ibu kita. Jamaah rahimakumullah, datang seorang laki-laki ke kota Madinah menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, uridul jihad. Itu Kanjeng Nabi, kula kepengin berjihad bersama panjenengan. Oh, Masya Allah nggih. Nah, jihad itu kan amal yang istimewa itu. Dirwatus sanam fil Islam al jihad fisabilillah. Puncak amal Islam adalah jihad fisabilillah. Karena pilihannya hanya dua, dia hidup mulia, dia mati syahid. Jihad fisabilillah. Rasul bertanya, dari mana kamu? Dari desa, jauh dari pusat kota. Ahai walidaik, apakah
orang tuanya masih hidup, ya masih ya Rasulullah. Kata Rasul, irji ilahima fajahid huma, pergi pulang kamu ke rumah, ke kedua orang tua kamu, berjihadlah untuk mereka, layani mereka, birrul walidain. Subhanallah jamaah, dados pilihannya jihad, ada orang tua suruh pulang dia, datang laki-laki naik onta jauh jamaah, juga ingin berjihad fisabilillah. Rasul mengatakan, apakah ibu masih hidup? Masih Rasulullah. Falzam bilizaiya fa'inal jannata tam, kata beliau, pulang kamu, dekap kakinya, di sana ada surga. Jamaah rahimahullah, ini artinya orang tua itu pintu surga kita. Makanya kemudian kalau kita ingin dapat rezeki yang halal, berkah, punya masalah, kholas, dekati orang tua. Di hadis yang lain Imam Ahmad juga meriwayatkan, barang siapa yang ingin dilapang rezekinya, ditambahkan usianya, diberkahi rezekinya, falyabirru biwalidayhi waliyasir rahimahu, hendaknya dia berbuat baik kepada orang tuanya dan silaturahim. Oh jamaah, terus ini yang kedua. Makanya silaturahim kepada orang tua itu jangan dibatasi nek riyo tok. Nek riyo yang wong tua nih, jangan ya. Mumpung masih hidup ya kita usahakan datangi mereka. Kalau sudah meninggal dunia ya tinggal penyesalan, sebagaimana salah seorang imam Haramain itu menangis ya, nggak selesai setelah menguburkan ibunya. Syekh Sudes pun menegurnya, sudah selesai ya, tapi dia nggak bisa berhenti dari tangisannya. Apa yang dikatakan oleh Syekh ini, ya Syekh, fakaifal abki faqad khuliqat li ahadun min abwabil jannah, bagaimana saya tidak bisa berhenti menangis, hari ini telah tertutup satu pintu surga bagiku, yaitu ibuku telah meninggal dunia. Nah, okay. Terus yang masih punya orang tua, datangi, ramut ya dengan sebaik mungkin, berikan yang terbaik ya, terutama anak laki-laki ya. Ini ada ibu-ibu, kalau misalkan surganya suami masih hidup, dorong untuk mendatangi dan rutin datang ke sana ya. Anak wong itu anak lanang nyambangi ibuke, malah sing wedok, mas mulai mas, wis suwe nek kene mas lho ya apa, sing lanang wedi bisa mbek sing wedok, ayo wis mulai wis ya. Wong bapake kepengin nukokno orang tuane duren ya, duren montong kok oleh-oleh, selengane bapak kan duren montong. Ngoten niku ya sing wedok ngomong, "Ge apa sih Mas, akeh-akeh, siji cukup. Paling bapak yo kantek." Ya ngoten niku ya hati-hati nggih. Ya. Ana wong wedok ngoten niku digibeng ae. Baik, itu yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, jawab rahimakumullah, bersedekah. Ya, tentu solusi yang bisa kita carikan ketika ada problem dan masalah, banyak-banyak bersedekah. Jelas hadisnya ya, innamas sedaqatu tudfi'ul bala. Di riwayat yang lain, innas sedaqata tadfa'ul bala, sesungguhnya sedekah itu menolak bala. Kama tudfi'un nar al-ma', sebagaimana air itu memadamkan api. Banyak bersedekah ya, banyak bersedekah. Harta kita ini jamaah ya, Gusti Allah hanya minta 2,5% dari harta kita untuk kita sedekahkan. Selainnya itu manfaatkan sebaik-baiknya. Makanya Rasul mengatakan, nikmal mal li rajulin sholih. Harta itu merasa nikmat kalau dipegang oleh orang yang soleh, karena hartanya itu dalam genggaman tangannya, bukan dalam hatinya. Kalau dalam genggaman tangannya, dia bisa ya menggerakkan kemanapun dia inginkan. Sebanyak-banyak harta yang kita miliki enggak kita bawa mati jamaah. Sebagaimana kemarin ditemukan ya salah satu ya hakim di Kejagung itu kan
diperiksa, ternyata di rumahnya itu gimana? Ditemukan uang hampir 1 triliun 950 sekian miliar, kemudian logam emas dan sebagainya. Wis ngoten niku nek mati mau digawa nyang kuburan kan mboten. Paling ku nek wis mati ge rebutan ahli warisnya. Nyerimpeti jamaah. Makanya orang mati itu diikuti oleh 3 perkawis, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ya kan? Hartanya, keluarganya dan amalnya. Wa yarjusani wa biqul wahid, yang 2 pulang, keluarganya pulang, hartanya pulang. Kita ini senang dengan pasangan hidup kita, kita cinta, kita juga bangga dengan anak-anak kita. Kalau kita mati, apakah mereka juga ikut bersama kita mati? Kan enggak. Kalau kita mati misalkan anak-anak kita, apakah mereka akan nginep di kuburan kita 1 hari, 2 hari? Kan enggak, pulang juga. Tapi yang bersama kita hanya 1, yaitu amal kita, sedekah kita. Makanya harta yang kita miliki sedekahkan, ojo digenggemai, sedekah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya dari sekian banyak amal yang bisa kita lakukan adalah ya banyak-banyaklah bersilaturahim, ya, anjang sana ke teman, apalagi kalau kita hadir di pengajian, subhanallah, kayak kadis ngeten niki, itu bisa jadi solusi kita dalam menghadapi berbagai macam problem kehidupan, karena di atas kita ada malaikat yang memayungi kita, sehingga kemudian setiap doa-doa kita panjatkan itu pasti akan Allah ijabahi. Nah, dari semua itu jamaah rahimakumullah, tentu yang paling utama adalah ad-doa, ya. Jadi kalau kita ini punya masalah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa yang Rasul ajarkan tentang problematika kehidupan. Misalkan di dalam surat Al-Anbiya tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kita kenal Nabi Yakub itu kan, Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu kan seorang laki-laki yang tampan, kaya raya, ya, dan dia ini baik dengan semua orang, tapi kemudian tiba-tiba Allah berikan dia ujian, penyakit. Dalam riwayat disebutkan penyakit al-juzam. Juzam itu penyakit kusta, lepra, ya, sehingga orang-orang menjauhi semuanya, semua kekayaannya habis, tinggal istrinya yang melayani dia, anak-anaknya mati semuanya. Istrinya pun mengatakan, Pak mungkin gitu ya, mbok jenengan dongonya Gusti Allah, jenengan kan kekasih Allah, siapa tahu Allah mengabulkan doa panjenengan, kemudian semua musibah ini telah selesai. Apa kata Ayub? Saya malu pada Allah Subhanahu wa taala, 70 tahun saya ini diberikan kesehatan, ini hanya beberapa tahun saya sudah berkeluh kesah pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya puncaknya Nabi Ayub pun berdoa, iznada Ayub rabbahu anni masani dzurru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku ini ya Allah dapat musibah, penyakit, berbagai macam keburukan. Sesungguhnya engkau itu adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, jadi kalau kita ini punya masalah, punya penyakit misalkan, ya kita bisa mengamalkan doanya Nabi Ayub, ya, Rabbi anni masaniya dzurra wa anta arhamur rahimin, ya. Atau doanya Nabi Yunus ketika sedang punya problem yang sangat luar biasa, sehingga kemudian beliau ini ya dimakan oleh ikan apa? Ikan apa? Wader. Oh, enggak cukup ya. Ikan paus, sehingga kemudian beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau misalkan ada seorang laki-laki ya, datang kepada Rasulullah dalam kondisi sedih, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, humumun lazimatni, do kanjeng Nabi, kula niki sedih, gundah gulana hatiku ini, salat merintahkan khusyuk, ketemu konco sungkan, nangis kula niki ya Rasulullah. Lho kene apa? Duyunul lazimatni,
karena kula niki punya banyak hutang lho. Ya, dia nek kakek hutang lak ngoten nggih. Sami kula nggih ngoten. Nek pas akeh hutang ngoten masyaallah. Nggih. Iki dodol iki sesek. Makanya kemudian Rasul mengatakan ada doa yang bisa kamu amalkan agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan kamu dan melunasi hutang-hutang kamu. Doanya adalah gimana? Allahumma inni a'udzubika minal apa? Khubuthi wal khaba'is. Bukan. Iku maksud jeding. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatil dani wa qahrir rijal. Nah, itu. Atau doa yang lain agar rezeki kita ini barokah, halal, dan kemudian dijauhkan dari hutang. Doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka ya rabbal alamin. Ini doa-doa yang bisa kita amalkan, ya. Atau ketika Nabi Musa alaihissalam dalam satu hal disebutkan ketika dia diutus Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa pun ragu-ragu karena kalau beliau wicantenan nggak bisa lancar, ada uqdatul lisan, lisannya ini apa cedal, ya nggak bisa lancar kalau ngomong, ya. Terus gampang grogi, sulit mengungkapkan kata-kata. Maka kemudian doanya adalah Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nah, ini doanya Nabi Musa supaya kita ini bisa kita amalkan. Kalau mau ceramah cek bisa lancar ngomongnya, cek gak grogi, baca doa ini. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, semuanya ada solusinya. Yang penting kita berikhtiar dan bersabar. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kajian yang singkat ini kita bisa memahami dan bisa mengamalkan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai hambanya, lebih dari cintanya seorang ibu kepada bayinya. Sehingga kalau kita punya masalah, punya problem, sabar, nggak usah berkeluh kesah, nggak usah kemudian menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan. Ini bentuk cinta Allah kepada hambanya. Iza ahabballahu abdahu ibtalahu. Kalau Allah itu mencintai hambanya, Allah berikan dia itu ujian. Fa in radiya falahu ridho. Kalau orang itu ridho dengan ujian itu, maka Allah pun juga ridho kepada hamba tersebut. Wa in sakhita falahu sukhtun. Kalau dia itu murka, enggak ridho, maka Allah pun juga enggak ridho kepada orang tersebut. Aku lu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.